alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak, Ibu, hadirin kaum muslimin muslimat jamaah salat isya dan tarawih yang kami hormati, kami muliakan. Alhamdulillah, tentu kita semua patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada malam hari ini kita sudah berada di malam yang ke-13 di bulan suci Ramadan. Ibarat kita melaksanakan suatu perjalanan yang jaraknya harus kita tempuh selama 1 bulan lamanya, maka malam hari ini adalah malam yang ke-13 perjalanan kita. Ini artinya bahwa hampir separuh perjalanan kita akan masuki. Mudah-mudahan menjadi panutan terbaik bagi kita semua, nanti menjadi teladan yang patut kita ikuti dalam kehidupan kita. Jamaah salat isya dan tarawih yang dimuliakan Allah, ya tentu kita semua pahami bersama Bapak Ibu bahwa bulan Ramadan itu adalah salah satu bulan yang sangat dimuliakan dalam Islam. Ya, jadi perlu dipahami Bapak Ibu bahwa bulan Ramadan itu adalah salah satu bulan yang sangat dimuliakan dalam Islam. Ya, bahkan kemuliaan bulan suci Ramadan ini Bapak kaum muslimin itu melebihi daripada bulan-bulan yang lainnya. Ya, mengapa demikian Bapak Ibu? Oleh karena kehadiran bulan suci Ramadan itu selalu membawa kebaikan, selalu membawa keberkahan kepada kita semua. Dan setiap kebaikan-kebaikan yang dibawa bulan suci Ramadan, insya Allah itu akan diganjar dengan pahala yang berlipat-lipat. Ya. Jadi semua kebaikan-kebaikan yang dibawa bulan suci Ramadan itu insya Allah itu akan dibalas dengan pahala yang berlipat-lipat. Tentu ini menjadi motivasi kita Bapak kaum muslimin. Tentu ini menjadi semangat beribadah kita di bulan suci Ramadan. Ya, artinya jangan sampai kebaikan-kebaikan di bulan suci Ramadan kita lewatkan begitu saja. Ya, maka malam di bulan Ramadan ini tentu menjadi bulan yang sangat penting bagi kita semua. Ramadan ini adalah bulan yang sangat penting bagi kita untuk memantapkan niat kita, memantapkan hati kita untuk beribadah sepanjang bulan suci Ramadan. Artinya Bapak Ibu bahwa jangan lagi kita beribadah nanti di awal-awal Ramadan. Begitu kita sudah memasuki pertengahan Ramadan, ya semangat beribadah kita itu sudah tidak atau berkurang atau semakin tidak ada lagi. Nah, tentu ini menyelisihi dari apa kebiasaan Rasulullah, di mana kita pahami bersama bahwa Rasulullah itu justru di akhir-akhir Ramadan, ya Rasulullah semakin mengencangkan ikat pinggangnya untuk lebih lanjut beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saya yakin Bapak kaum muslimin, ya di bulan Ramadan itu begitu luar biasanya kebaikan-kebaikan di bulan suci Ramadan ini. Ya, mari kita memanfaatkan Bapak kaum muslimin. Jangan kita lewatkan begitu saja kebaikan-kebaikan di bulan suci Ramadan. Ya, Allah mengatakan kita semua bahwa saya kasih kamu itu bulan Ramadan. Ketika kamu beribadah di bulan suci Ramadan itu, ya sama pahalanya ketika kita ini beribadah selama 11 bulan di luar bulan suci Ramadan. Ini sangat luar biasa Bapak kaum muslimin. Ramadan ini adalah kita. Ya, kenapa? Karena di bulan Ramadan ini ada amalan-amalan yang begitu penting yang kita lakukan, yang masyarakat dianjurkan oleh Rasul, begitu luar biasa yang bisa kita lakukan di bulan yang pahalanya itu sangat luar biasa. Yang pertama itu Al-Quran. Perbanyak bapak-bapak, ibu-ibu membaca di bulan suci Ramadan. Kenapa ini dianjurkan? Karena kita tahu bersama bahwa Ramadan itu adalah bulan yang dipilih oleh Allah sebagai bulan yang pertama-tama itu Al-Quran diturunkan ke langit dunia. Maka ibu, ya muliakan Ramadan ini dengan memperbanyak kita membaca Al-Quran. Kita semua pahami bersama orang yang membaca Al-Quran
dibaca Bapak, itu satu kebaikan, dan satu kebaikan itu Allah akan membalas 10 kita. Itu bukan akram allazi allama bil kalam allamal insana ma lam ya'lam. Itulah ayat yang pertama-tama turun sehingga Muhammad pada waktu itu resmi jadi nabi. Itu luar biasanya bulan suci Ramadan. Ya. Dan ini yang harus kita memang perbanyak kita membaca Al-Quran. Paling tidak kita bisa memantapkan di bulan Ramadan kita bisa menghatamkan Al-Quran selama 30 juz yang di dalam Al-Quran kita sendiri. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak kaum muslimin, yang perlu diperbanyak di bulan suci Ramadan ini adalah melakukan ibadah-ibadah yang sifatnya sosial. Ya, artinya Bapak Ibu bahwa di samping Bapak-bapak, Ibu-ibu melaksanakan ibadah-ibadah yang sifatnya ritual, tetapi ada ibadah-ibadah yang sangat penting juga kita lakukan. Itu namanya ibadah-ibadah sosial. Artinya di bulan Ramadan ini kita dianjurkan untuk lebih banyak kita bersedekah. Di bulan Ramadan ini Bapak kaum muslimin, kita semua ini dianjurkan untuk lebih banyak berinfak. Apatah lagi ada saat di bulan Ramadan ini ada kewajiban yang harus kita tunaikan, yaitu namanya mengeluarkan zakat fitrah. Itu ibadah-ibadah sosial dan itu sangat penting kita lakukan di bulan suci Ramadan. Bahkan zakat fitrah yang kita keluarkan di bulan suci Ramadan itu semua terkait dengan ibadah puasa Bapak Ibu. Ya. Jadi zakat fitrah Bapak-bapak kaum muslimin yang dikeluarkan di bulan suci Ramadan itu terkait dengan ibadah puasa kita. Karena Rasulullah mengatakan as-shaumu mu'allaqun bainas sama'i wal ard la yarfa'u illa bi zakatil fitri. Puasa yang dilaksanakan Bapak-bapak, Ibu-ibu di bulan Ramadan itu tergantung antara langit dan bumi, dan Allah itu tidak akan mengangkatnya selama kita tidak mengeluarkan zakat fitrah. Jadi hati-hati Bapak Ibu, orang yang berpuasa di bulan Ramadan lalu dia tidak beringi dengan mengeluarkan zakat fitrah meskipun besarnya hanya 4 liter Bapak kaum muslimin. Ya, hanya 4 liter. Ya. Meskipun misalnya fikih itu hanya mengatur lebih kurang 3 liter lebih, tapi pemerintah itu biasa menggenapkan mencukupkan menjadi 4 liter. Kalaupun misalnya Bapak-bapak kaum muslimin mengeluarkan zakat fitrahnya berupa uang, itu tentu harus disesuaikan dengan harga beras yang kita konsumsi di bulan suci Ramadan. Ya, jadi kalau misalnya ada bapak-bapak masih mengkonsumsi beras dengan harga yang 10.000 dikali 4 liter, itu berarti 40.000 yang harus kita keluarkan untuk 1 jiwa. Dan ini menjadi kewajiban bapak kaum muslimnya. Barangkali inilah ibadah-ibadah yang sangat begitu penting kita lakukan di bulan suci Ramadan ini. Ya. Kemudian yang ketiga Bapak kaum muslimin, ibadah-ibadah yang sangat penting yang memang kita lakukan dan menjadi kewajiban kita, itulah puasa ini fi syahr Ramadan. Berpuasa Bapak Ibu di bulan suci Ramadan. Ya, tentu kita semua paham bersama bahwa puasa ini wajib. Ya, kedudukannya dalam Islam itu termasuk salah satu rukun Islam. Kita tidak boleh Bapak Ibu meninggalkan puasa di bulan Ramadan tanpa ada alasan menurut agama. Kita tidak boleh meninggalkan puasa di bulan Ramadan tanpa ada alasan menurut syari'i. Ya, artinya Bapak kaum muslimin, ada alasan-alasan tertentu menurut agama boleh saja kita berbuka di bulan Ramadan pada siangnya, dan itu juga tidak dihukum sebagai orang berdosa. Kalau ada wanita-wanita yang kedatangan tamunya, datang haidnya Bapak kaum muslimin, tentu kita semua pahami bersama bahwa puasa di bulan Ramadan sudah pasti ibu-ibu menjadi larangan, sebaliknya dilarang ibu-ibu melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Sama halnya salat Bu, salat itu wajib, tetapi ketika ada ibu-ibu kedatangan tamunya, maka sudah pasti bahwa salatnya ibu-ibu sudah pasti menjadi larangan, sebaliknya dilarang ia melaksanakan salat pada waktu itu. Dan salat-salat yang ditinggalkan ibu-ibu pada waktu itu tidak ada perintah untuk mengganti di waktu-waktu yang lain. Karena Rasulullah mengatakan kunna nu'maru bi qada'is shaum wa la nu'maru bi qada'is shalah. Kami telah perintahkan untuk mengganti puasanya, tetapi kami tidak perintahkan untuk mengganti salatnya. Sangat luar biasa Bapak kaum muslimin. Oleh karena itu saya sampaikan bahwa Ramadan ini adalah bulan yang begitu mulia bagi kita semua. Ya, mari memanfaatkan kemuliaan-kemuliaan yang dibawa bulan suci Ramadan ini. Ya, apa sih artinya Bapak Ibu Ramadan begitu mulia bagi umat Islam kalau umat Islam itu tidak puasa di bulan Ramadan? Apa sih artinya Ramadan itu begitu
agung bagi kita semua kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu tidak tarawih di bulan suci Ramadan. Tidak ada di mulianya Ramadan Bapak Ibu kalau bapak-bapak tidak tarawih di bulan suci Ramadan. Ya, ini yang harus kita manfaatkan. Ya, jangan sia-siakan bulan Ramadannya hanya datang satu kali satu tahun yang datang kepada kita semua ini. Ya, bahkan biasa kita pahami bersama Bapak Kamsin bahwa di bulan suci Ramadan ini, ya, bahkan ada satu malam oleh Al-Quran itu Pak menyebutkan khairum min al-fisar, itu lebih mulia Bapak Ibu daripada 1000 bulan. Bayangkan Bapak kaum muslimin di bulan Ramadan ini ada satu malam oleh Al-Quran menyebutkan khairum min al-fisar, itu lebih mulia Bapak Ibu daripada 1000 bulan. Artinya ketika kita beribadah malam itu sama pahalanya Bapak Ibu kita beribadah lebih kurang 83 tahun lebih baru sama pahalanya. Apa itu Bapak Ibu? Itu namanya Lailatul Qadar, dan ada memang potensi turun Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Apakah di malam pertama, malam kedua, malam ketiga, dan seterusnya. Meskipun suatu riwayat mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu bisa terjadi pada malam-malam yang ganjil, terutama pada 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Nah, ini yang harus kita jaga Bapak kaum muslimin. Apa itu Lailatul Qadar Bapak Ibu? Lailatul Qadar itu ada 3 makna Pak. Ada 3 makna yang bisa kita pahami. Pertama itu Bapak Ibu, Lailatul Qadar itu bisa bermakna malam kemuliaan. Kenapa dikatakan malam kemuliaan? Karena malam itu adalah malam, merupakan malam yang sangat mulia, tiada bandingannya. Allah pilih malam itu sebagai malam yang pertama-tama itu Al-Quran diturunkan ke langit dunia. Itu malam mulia Bapak kaum muslimin. Kemudian yang kedua Bapak kaum muslimin, Lailatul Qadar itu bisa bermakna malam pengaturan atau malam penetapan. Kenapa malam itu dikatakan malam pengaturan, malam penetapan? Oleh karena pada malam itu Bapak Ibu, seluruh perjalanan hidup manusia itu Pak ditetapkan oleh Allah. Rezekinya ditetapkan, ajalnya ditetapkan. Nah, itu semua ditetapkan pada malam itu. Sehingga malam itu dikatakan malam pengaturan, malam penetapan. Maka berbahagia kita sebagai umat Islam apabila malam itu Allah tetapkan kita sebagai malam kejayaan, malam keselamatan bagi kita semua. Malam itu malam penetapan. Ya. Kemudian Lailatul Qadar bisa bermakna malam yang sempit. Ya, jadi malam itu Pak dikatakan malam yang sempit. Kenapa sempit Bapak Ibu? Karena pada malam itu tanazzalul malaikatu warruhu biha, banyaknya malaikat-malaikat dari langit turun ke bumi sehingga bumi itu penuh dengan malaikat. Bayangkan Bapak kaum muslimin, pada turunnya Lailatul Qadar, seluruh malaikat-malaikat yang ada di langit turun di bumi ini sehingga bumi itu penuh dengan malaikat. Sehingga malam itu kita merasa sempit karena banyaknya malaikat-malaikat yang ada di sekitar kita. Siapa yang tidak bahagia Bapak Ibu kalau kita semuanya dikelilingi oleh malaikat-malaikat Allah? Ya, tapi selalu saya sampaikan Pak, apa sih artinya Ramadan begitu mulia kalau Bapak-bapak tidak puasa di bulan Ramadan? Kita tidak boleh meninggalkan puasa Pak. Kalaupun misalnya ada hal-hal yang menyebabkan kita itu bisa, tapi diganti Pak. Diganti. Apa itu kalau kita sakit? Ya, agama memberikan kelonggaran kita boleh berbuka hari itu. Tetapi diganti di hari-hari yang lain sebanyak berapa hari yang ditinggalkan ketika kita dalam keadaan sakit. Orang yang musafir Bapak Ibu, lalu ia tidak mampu juga berpuasa hari itu. Agama memberikan kita boleh berbuka. Tetapi itu juga bisa diganti di hari-hari yang lain sebanyak berapa hari yang kita tinggalkan ketika kita dalam keadaan musafir. Orang yang sudah tua Bapak Ibu, lalu ia sudah tidak mampu lagi, tidak sanggup lagi berpuasa, itu bisa diganti dengan cara berfidyah. Apa itu berfidyah? Itu memberikan makan kepada fakir miskin itu setiap harinya. Ya, jadi kalau misalnya bapak-bapak misalnya kita hitung-hitung setiap hari yang kita makan sekitar 20.000, ya. Ini berarti harus 20.000 yang harus kita berikan kepada fakir miskin. Berarti ada mie sayurnya, ada mie nasinya, ada mie ikannya, dan lain sebagainya. Itu berarti ya sesuatu yang memang harus diganti dengan yang lain. Ya, artinya sama sekali kita tidak boleh meninggalkan puasa di bulan suci Ramadan. Malam ini malam memasuki pertengahan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan perjalanan kita di bulan suci Ramadan yang jaraknya harus kita tempuh selama 1 bulan lamanya, kita bisa menyelesaikan perjalanan kita. Kita semua mampu memenangkan perjuangan kita di bulan suci Ramadan. Ya, kita berjuang ini Pak. Perjuangan selama 1 bulan lamanya. Tentu namanya berjuang, ada yang kalah dan ada yang menang.
Mudah-mudahan bapak-bapak kaum muslimin yang mampu memenangkan perjuangannya di bulan suci Ramadan, sehingga kita semua lahir di bulan Ramadan, la'allakum tattaqun. Bertakwa, Pak. Tujuan dari ibadah puasa kita itu mendapatkan takwa. Ya, itu salah satu tujuan dari pelaksanaan ibadah puasa, la'allakum tattaqun, semoga kita semua ini mendapatkan takwa sebagai titel yang paling tinggi yang bisa kita raih sebagai umat Islam. Saya kira barangkali inilah tahu saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan manfaatnya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Ustaz. صلوا سنة التراويح ركعتين جميعة رحمكم الله.